Di kesempatan malam hari ini, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Dan insya Allah kita akan baca hadis nomor 437. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau bercerita, Bittu inda Maimunah. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata hajatahu faghasala wajhahu wa yadayhi. Thumma nama, thumma qama. Fa'ata al-qirbah. Fa'atlaqa shinaqaha. Thumma tawadda'a wudu'an baina wudu'aini. Lam yukthir wa qad ablaq. Ibnu Abbas menceritakan tentang pengalamannya. Aku bermalam di rumahnya Maimunah. Apa hubungan Maimunah dengan Ibnu Abbas? Apa hubungan antara Maimunah dengan Ibnu Abbas? Bibi dari jalur bapak atau dari jalur ibu? Maimunah bibinya Ibnu Abbas dari jalur bapak atau dari jalur ibu? Dari jalur. Kalau dari jalur bapak, maka tidak boleh jadi istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dari jalur bapak, berarti Maimunah juga bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar dari jalur ibu, Maimunah bintul Harits. Dan ibunya Ibnu Abbas. Siapa nama ibunya Ibnu Abbas? Ummul Fadl bintul Harits. Bersaudara. Sehingga posisi Maimunah sebagai khalah itu sebutan bibi dari ibu. Kalau bibi dari bapak namanya apa? Ammah. Namanya Ammah. Aku bermalam di rumahnya Maimunah, salah satu istri Nabi SAW yang merupakan bibinya Ibnu Abbas. Faqaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW bangun, fa'ata hajatahu, kemudian beliau menunaikan hajatnya. Faghasala wajhahu wa yadayhi, lalu beliau mencuci wajah dan kedua tangannya. Tsumma nama, kemudian beliau tidur. Tsumma qama, kemudian beliau bangun lagi. Sehingga qama yang pertama, wallahu alam, mungkin yang terjadi adalah sebelum tidur. Nabi SAW sebelum tidur menunaikan hajatnya, buang air, lalu beliau wudu dan tidur. Kemudian qama yang kedua adalah bangun malam. Fa'atal kirbah, kemudian beliau mendatangi al-kirbah, tempat wadah air. Bentuknya seperti guling bayi, yang dia tidak terlalu besar, tapi cukup untuk diisi kurang lebih 3 atau 4 liter. Fatlaqa shinaqaha, lalu dibukalah tutupnya. Tsumma tawadda'a wudu'an baina wudu'aini lam yukthir. Kemudian Nabi SAW melakukan wudu dengan tidak boros dan tidak pelit air. Wudu'an baina wudu'ain maknanya adalah min ghairi taktir wala tabdzir. Tidak berlebihan dan tidak sampai kekurangan. Lam yukthir, akhirnya nggak banyak. Wa qad ablaq, tapi sempurna. Sehingga air itu mengenai semua anggota wudu. Fasalla, lalu beliau melakukan salat qiyamul lail. Faqumtu fatamattaitu karahiyata ayyara anni kuntu attaqihi. Maka aku pun ikut bangun, fatamattaitu. Tamattata ay tamaddada. Bimakna yamuddu matahu ay dhahrahu. Kemudian aku datang
Tamattu itu dengan pelan-pelan ya, dari arah belakang, karahiyatan, karena nggak ingin beliau melihat kalau saya sebenarnya ingin mengikuti beliau. Fatawaddatu faqama, lalu aku berwudu. Faqama yusalli, kemudian Nabi SAW salat. Faqumtu an yasarihi, dan aku berdiri di sebelah kiri beliau. Fa'akhadha bi'udhuni fa'adarani an yaminihi. Lalu beliau memindahkan aku dengan menarik telingaku. Dicewer ya, tapi cewer kecil. Beliau memindahkanku dengan menarik telingaku dari posisi kiri, ditarik telinganya pindah ke posisi kanan. Mindahnya dari depan atau belakang? Kenapa nggak dari depan? Mindahnya kenapa nggak dari depan? Melewati beliau yang sedang salat. Sehingga mindahnya dari mana? Belakang. Kalau mindahnya dari belakang, hukumnya boleh. Sehingga beliau melakukan gerakan dalam rangka untuk mengatur shaf makmum yang benar. Maka ini dalil bahwa orang bergerak ketika salat karena gerakan itu dibutuhkan untuk kemaslahatan salat, hukumnya sesuai sunnah. Nabi SAW melakukan itu ketika beliau mengatur shafnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka kalau kita salat misalnya, ada salah satu makmum yang terlalu maju atau makmum terlalu mundur, kemudian kita dorong dia ke depan, ada yang kita dorong dia, kita tarik dia ke belakang, hukumnya boleh dalam rangka untuk kemaslahatan salat. Tapi Pak, nanti kalau selesai salat dia ngamuk gimana? Nah, itu urusan belakangan ya. Tapi saat salat melakukan seperti ini, sehingga ada yang terlalu maju, lalu sebelahnya ini narik biar dia mundur, ada yang kemunduran, sebelahnya dorong biar dia maju, hukumnya diperbolehkan. Fa'adarani an yaminihi, kemudian beliau memutarku ke arah sebelah kanan. Dan ini menjadi dalil sebagian ulama Hambali bahwa apabila ada orang yang salat berjamaah berdua, imam dan makmum, tapi posisi makmum di sebelah kiri imam, maka status makmum batal. Karena Nabi SAW tidak membiarkan Ibnu Abbas berada di sebelah kiri beliau dan diputar ke sebelah kanannya. Fatatamat, sehingga tatamat dimakna takamalat, sempurnalah salat itu sebanyak 13 rakaat. Dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW itu bangun di setengah malam. Di tengah malam beliau bangun, lalu salat tahajud. Ibnu Abbas yang waktu itu belum baligh, tapi sudah bisa mikir, sehingga bisa menghafal kejadian ini dan bisa bercerita. Bisa menghafal kejadian dan bisa bercerita. Berarti apa? Sudah bisa mikir. Ibnu Abbas ketika itu belum baligh, tapi sudah bisa menghafal kejadian. Beliau radhiyallahu anhu mengikuti itu dengan serius dan nggak ngantuk. Tidak sebagaimana anak di masa sekarang. Bahkan tidak sebagaimana orang dewasa di masa sekarang. Bangun tengah malam sampai akhir malam. Tsumma taja'a fanama hatta nafakha. Wa kana idza nama nafakha. Kemudian beliau selesai sholat, beliau berbaring dan beliau tidur sampai keluar ngorok. Wa kana idza nama nafakha, dan beliau kalau tidur ngorok. Ya. So. Sunnah. Makanya punya suami ngorok ini melestarikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing ditiru kok iku, Pak. Masih banyak yang lain ya, Husain.
Tapi ini sifatnya bukan kesengajaan. Karena tidur ngorok itu bisa jadi karena gangguan di tenggorokan, bisa juga karena kondisi kecapean. Sehingga orang yang posisinya sangat kelelahan itu terkadang ngorok ketika tidur. Wa kana idza nama nafakh, dan Nabi SAW ketika tidur beliau ngorok. Fa'adzanahu Bilalun bis salat. Lalu Bilal mengumandangkan adzan untuk salat, yaitu salat subuh. Fasalla walam yatawadda. Lalu beliau salat dan tidak berwudu. Wa kana yaqulu fi du'aihi, dan beliau membaca dalam doa beliau, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa ja'alli nura. Ada berapa nur? Ada banyak ya. Coba kita hitung ya. Pertama, 3 sumber ilmu. 3 sumber saluran ilmu. Hati, penglihatan, pendengaran. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura. 3 dulu ini ya. Selanjutnya berkaitan dengan arah. Kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Wa an yamini nura, wa an shimali nura, atau wa an yasari nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura. Berarti berapa penjuru arah? 6 penjuru arah. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Selanjutnya, waj'al li nura, dan jadikanlah cahaya untukku, tanpa menyebutkan keterangan. Sehingga 3 tambah 6, 9, tambah 1, 10. Hafal insyaallah? Nah, cara saya menghafal seperti ini. Beliau minta cahaya kepada Allah di 10 posisi. Coba sekarang dibaca. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Wa fi sam'i atau basari? Enggak urut enggak apa-apa ya. Wa fi basari nura. Wa fi sam'i nura. Selanjutnya arah. Wa an yamini, yamin, kanan. Wa an yamini nura. Wa an yasari nura, yasar, kiri. Wa min fauqi, atas, nura. Wa min tahti nura. Selanjutnya depan, belakang. Wa min amami nura. Wa min khalfi nura. Waj'al li nura. Ada 10. Hafal insyaallah? Baik. Gampang ya. Ini masjid hambang. Barang itu hilang. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas, qala Quraib. Quraib mengatakan. Quraib siapa Quraib? Muridnya Ibnu Abbas. Quraib mengatakan, wasab'un fit tabut, dan ada 7 teks yang dimasukkan di dalam lembaran kertas, ditaruh di tabut. Tabut artinya peti. Orang dulu menyimpan benda berharga itu ditaruh di peti. Dan benda berharga di masa silam catatan. Karena kertas itu barang langka, nyatet itu langka. Sebab masa silam banyak orang yang belum bisa nulis dan jarang orang punya media tulis. Sehingga punya media tulis, punya seperti ini, Masya Allah, langka. Maka naruhnya di peti. Kita kan buku catatan ditaruh sak-sae ya, hilang rapopo. Padahal bagi para ulama di masa silam, catatan itu
benda yang paling berharga. Wasab'un fi tabut. Dan ada 7 keterangan dalam tabut, dalam peti. Falakitu rajulan min waladil Abbas. Lalu aku ketemu salah seseorang yang merupakan anaknya Abbas. Fahaddatsani bihinna. Kemudian beliau bercerita kepadaku. Berarti di sini saudaranya Ibnu Abbas, mungkin sebapak. Putranya Abbas, tapi dari ibu yang lain, bukan dari Ummu Fadl. Sehingga karena ini masih sepupunya, masih saudaranya Ibnu Abbas, dia bisa membuka tabut itu, peti itu yang isinya apa? Kertas. Fahaddatsani bihin. Kemudian beliau menceritakanku tentang 7 yang kurang. Fadzakara wa asabi wa fi asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa sya'ri nura wa bashari nura wa dzakara al-khaslatain. Dan khaslatain wa fi azmi nura wa fi mukhi nura. Sehingga tambah 7 lagi jadi totalnya 17. 17 itu apa? Wa fi asabi nura. Aku mohon cahaya di ruas tulangku. Walahmi nura, cahaya di dagingku. Wadami nura, cahaya di darahku. Wa sya'ri nura, cahaya di rambutku. Wa bashari nura, cahaya di kulitku. Wa azmi nura, cahaya di tulangku. Wa mukhi nura, dan cahaya di sumsum tulangku. Sehingga 7 tambahannya itu cahaya di organ badan. Mulai dari ruas tulang, daging, kemudian darah, rambut, kulit, tulang, dan sumsum tulang. Kita minta cahaya kepada Allah Ta'ala di sekujur badan kita. Dan tentu saja yang dimaksud cahaya di sini adalah hidayah dari Allah Ta'ala. Karena ketika sekujur badan manusia diliputi oleh cahaya, maka lahir batinnya akan menjadi baik. Sebab dia diliputi dengan cahaya. Wallahu a'lam. Nah. Kemudian kita baca satu hadis lagi. Masih bercerita, masih konteks ceritanya Ibnu Abbas tentang pengalaman beliau qiyamul lail di rumahnya Maimunah. Hadis Abdullah bin Abbas annahu bata lailakan inda Maimunah, bahwa beliau pernah bermalam di rumahnya Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya khalatuhu, dan Maimunah merupakan bibinya Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, fattaja'tu fi aradil wisada wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha. Aku tidur dengan menggunakan bagian lebar bantal. Ini bantal ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri beliau tidur dengan bagian panjangnya. Ini posisi Rasulullah SAW dan Maimunah di sini ya. Sedangkan Ibnu Abbas di sini. Bantalnya bantal panjang. Cukup untuk suami istri satu bantal. Punya kayak gitu nggak, Pak? Punya bantal kayak gini nggak? Guling. Guling. Ya enggak apa-apa ya. Tapi kalau guling ini nggak bisa dipakai, Pak. Guling nanti. Sehingga dia lebar, panjang. Ini posisi Rasulullah SAW dan Maimunah. Sementara Ibnu Abbas di sebelah bagian lebarnya. Biasanya Pak Munawi punya bantal kayak gini. Punya? Belum jadi. Baik. Beliau bantalan di situ
Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idzan tasafa al-lailu au qablahu biqalil au ba'dahu biqalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur sampai ketika masuk tengah malam, kurang sedikit atau lebih sedikit. Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, fajalasa yamsahun nauma an wajhihi biyadi. Kemudian beliau duduk dan mengusap bekas tidur di wajahnya. Ini bahasa kita ya, ucek-ucek mata. Maka bagian dari amalan pasca bangun tidur adalah ucek-ucek mata. Itu sunnah. Thumma qara'a al-ashra al-ayatil khawatim min surati Ali Imran. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Mulai dari firman Allah Ta'ala, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, sampai akhir dari surat Ali Imran. Surat Ali Imran berapa ayat? 200 ayat. Sehingga yang beliau baca 11 ayat. Tapi Ibnu Abbas mengatakan 10. Karena yang satunya digenapkan. Itu dari ayat 190 sampai 200. Thumma qama ila shannin mu'allaqatin. Kemudian beliau menuju shan. Yang dimaksud dengan shan adalah al-kirbah al-khalaqah min udmin wa jam'uhu shinan. Kirbah sebuah wadah yang terbuat dari kulit. Jamaknya shinan. Ya sama seperti kirbah tadi ya. Dan saya pernah melihat wadah seperti ini di Museum Amudiyah. Kalau Bapak Ibu pulang dari Mekah menuju Jeddah, ada museum di pinggir jalan, namanya Museum Amudiyah. Masuk itu bayar cuma 10 real. Itu menyebutkan atau dia berisi tentang budaya Arab. Bangunan orang Arab dulu, dapurnya kayak gimana, wadah-wadahnya orang Arab, termasuk bagaimana cara mereka membuat batako, tempat naruh bayi, ada juga kirbah yang terbuat dari kulit. Fatawadda'a minha, kemudian beliau berwudu, fa ahsana wudu'ahu, dengan sempurna. Tsumma qama yusalli, kemudian beliau salat. Faqumtu fasana'tu mithla ma sana'a. Kemudian aku pun ikut bangun dan aku melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dhahabtu faqumtu ila jambihi. Kemudian aku berdiri di sebelah beliau. Fa wada'a yadahu al-yumna ala ra'si wa akhadha bi udhuni al-yumna yaftiluha. Kemudian Ibnu Abbas berdiri di mana tadi? Sebelah kiri. Lalu Nabi SAW menggunakan tangan kanan beliau memegang kepalaku dan diputar ke arah belakang, dipindah ke sebelah kanan. Wa akhadha bi udhuni, dan beliau mengambil telingaku, memegang telingaku, yaftiluha. Yaftilu ay yudalliguha. Telinganya digosok. Telinganya digosok. Fasalla rak'ataini thumma rak'ataini, kemudian beliau salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Berapa kali itu? Berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berapa? 12. Thumma awtara, kemudian witir 1 rakaat. Totalnya berapa?
13. Tsumma taja'a, kemudian beliau tidur, hatta atahul muadzin, sampai datang muadzin. Faqama fa shalla rak'ataini khafifatain, kemudian beliau bangun dan salat qabliyah subuh dengan ringan. Tsumma kharaja fa shalla subha, kemudian beliau menuju masjid dan salat subuh. Nah, tayyib. Jamaah bahkan Allah Subhanahu wa taala, inilah pengalaman yang dialami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari pengalaman ini kita bisa melihat bagaimana kebiasaan baik yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam rumah beliau, yang itu tidak mungkin bisa diceritakan kecuali oleh keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pembahasan. Nabi SAW tidur, lalu ketika terdengar adzan subuh, beliau salat tanpa wudu. Di hadis nomor 437. Di situ ada pernyataan, fa'adzana Bilalun bis salah, Bilal mengumandangkan adzan, fa shalla, lalu Nabi SAW salat, walam yatawadda, dan beliau tidak wudu. Padahal tidurnya ngorok. Tidurnya yang kedua ini beliau sallallahu alaihi wasallam ngorok. Dan biasanya tidur ngorok itu nggak sadar kalau ngorok. Nggih. Bapak tadi ngorok, aku ra krungu ya. Sing ngorok ra krungu nek ngorok. Itu indikasi apa? Pules. Yang ngorok tidak dengar kalau dia ngorok. Berarti itu indikasi sangat pulas. Kenceng lho Pak tadi Pak. Sampai geter kabeh ngono. Saya dan Masya Allah kadang mikir nih, kok betah di bojo kaya ngene kalau. Pernah satu kamar dengan orang yang ngorok itu sampai yang lain nggak bisa tidur. Saking kencengnya, dan ngoroknya itu sambil nyembur gitu. Hah? Iya meledak. Yang menarik, karena di hotel kan ada extra bed. Beliau tidur di atas, temunya extra bed di bawahnya. Ini sampai kerukupan bantal. Teles dan karena nyembur tadi. Alhamdulillah bukan saya ya. Tapi Masya Allah kok kuat ini ya. Makanya jangan remehkan perjuangan istri ketika menemani suaminya tidur ya. Karena Anda ngorok, beliau mendengar, tapi Anda tidak dengar. Curiga kalau suaminya nggak ngorok malah curiga. Oh, curiga kenapa? Suaminya bukan. Oh, itu bukan suaminya. Ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Coba dilihat di sini. Berkaitan dengan apakah tidur itu membatalkan wudu atau tidak. Ulama berbeda pendapat apakah tidur itu membatalkan wudu ataukah tidak. Dan pendapat yang lebih kuat bahwa tidur bisa membatalkan wudu apabila tidur itu adalah tidur yang pulas. Coba saya bacakan di sini. Berkaitan dengan apakah tidur bisa membatalkan wudu, khilaf ulama. Pertama, tidur bisa membatalkan wudu, baik tidur nyenyak maupun tidak nyenyak, baik sedikit maupun banyak. Ini pendapatnya Ishaq bin Rahuyah Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, Hasan Al-Basri, dan Ibnul Mundir. Berdasarkan hadis dari Sofwan bin Asal bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kalau orang itu safar, dia boleh mengusap khuf ketika wudu disebabkan karena buang air
karena kencing atau karena tidur. Berarti tidur termasuk pembatal wudhu. Disamakan dengan buang air, dengan kencing, sehingga dia statusnya pembatal wudhu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa tidur bukan pembatal wudhu. Baik tidur nyenyak maupun tidak nyenyak, baik tidur sedikit maupun banyak. Berdasarkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa Anas bercerita tentang para sahabat. Kanu yantadiruna al-isya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusallun wa la yatawadda'un. Hadis riwayat Muslim. Dulu para sahabat menunggu iqamat salat isya itu sampai tertidur, kepalanya takhfik, kepalanya tertunduk. Kemudian mereka salat dan mereka tidak wudhu. Jadi mereka kumpul di masjid di awal isya, nunggu Nabi SAW itu keluar sampai tengah malam. Ya, Bapak Ibu bisa bayangin ya, kumpul di masjid jam 7 atau jam 8, qomatnya jam 12. Mau dicoba? Dan sahabat itu nggak mutung. Tidak, daripada kelamaan pulang, salat sendiri, tidak. Nunggu dengan sabar sampai Rasulullah SAW datang, tengah malam. Sampai mereka tertunduk, kepalanya tertidur, disebabkan saking lamanya menunggu Rasulullah SAW. Kemudian ketika iqamat, mereka langsung salat tanpa berwudu. Hadisnya riwayat Muslim. Dan yang mengatakan bahwasanya wudu tidak batal atau tidur tidak batal wudu adalah pendapat Abu Musa al-Ash'ari dan Sa'id Ibnul Musayyab. Kemudian ada satu pendapat lagi, pendapat yang ketiga, insyaallah kita baca setelah mendengarkan adzan isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendapat yang ketiga berkaitan dengan perbedaan pendapat ulama untuk kasus apakah tidur batal wudu ataukah tidak. Pendapat yang ketiga, bahwa tidur apabila dalam posisi mutamakkin, tidur dalam posisi mutamakkin, tidak batal wudu. Posisi mutamakkin adalah posisi duduk sehingga dubur lebih rapat, terkunci. Innama mumkinan maq'adatahu minal ardi lam yantaqid al-wudu. Apabila orang itu tidur dalam posisi duduk rapat, maka tidak batal wudu. Namun apabila dia tidur dalam posisi selain itu, selain posisi duduk, maka batal wudu. Dan ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Pendapat yang keempat, bahwa tidur batal wudu menjadi pembatal wudu apabila tidurnya terlalu pulas. Apabila tidurnya tidur pulas. Tapi kalau tidurnya tidak pulas, tidak batal wudu. Dan ini adalah pendapat Hambali. Tidur pulas batal wudu, kalau tidak pulas tidak batal wudu. Ini pendapat siapa? Hambali. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, bagaimana dengan tidurnya Nabi SAW? Kalau dari 4 pendapat tadi, kita bisa mendekati. Kenapa Nabi SAW tidak wudu, padahal beliau tidurnya itu miring? Berarti pakai mazhab Syafi'iyah, pakai mazhab Hanafiyah, nggak masuk. Dan pakai mazhab Hambali juga nggak masuk, karena beliau ngorok. Dan tidur ngorok, itu indikasi nyenyak. Yang mungkin hanya pendapatnya
Abu Musa al-Asy'ari, di mana beliau berpendapat orang yang tidur tidak batal wudu. Namun menurut para ulama 4 mazhab yang tadi kita sebutkan, terutama mazhab Hambali, mereka menjelaskan khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tidur tidak batal wudunya. Apapun posisi tidur beliau, baik mau berbaring, mau ngorok, mau nyenyak, mau tidak, khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak batal wudu. Sebagaimana keterangan An-Nawawi, kata An-Nawawi berkaitan dengan hadis Ibnu Abbas, "Tsumma taja'a fanama hatta nafakha, faqama fasalla wa lam yatawadda." Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring, lalu beliau tidur sampai ngorok dan beliau bangun salat tanpa wudu. Kata An-Nawawi, "Hadza min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam. Anna naumahu muttaji'an la yanqudul wudu." Bahwa tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun berbaring enggak batal wudu. Karena beliau pernah mengatakan, "Tanamu aini wa la yanamu qalbi." Mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Sehingga li'anna ainaihi tanaman, mata Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa saja tidur, wala yanamu qalbuhu, tapi hati beliau tidak tidur. Falau kharaja hadathun la hassamihi, sehingga kalau keluar kentut beliau akan terasa. Dan itu khusus tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi khilafi ghairihi minan nas. Beda dengan manusia yang lain. Ngompol saja kadang enggak terasa. Momennya mau ngentut. Kadang ngompol saja enggak terasa. Bahkan kadang mimpi basah juga enggak terasa. Tangi-tangi teles kabeh. Padahal dia tidur sendirian, tidak ada orang lain yang nyiram, ya. Maka tidurnya manusia biasa tidak sama sebagaimana tidurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat dan tidak wudu padahal beliau tidur, karena mata beliau tidur tapi hati beliau tidak tidur. Sehingga ketika mengalami hadas, la'alima bidzalika, beliau akan mengetahuinya. Walihadza kana rubbama tawadda'a idza qama minan naumi wa rubbama la yatawadda. Karena itu terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun tidur beliau wudu, dan terkadang bangun tidur beliau tidak wudu. Karena beliau bisa merasakan hadasnya. Dan dalam kejadian Ibnu Abbas, beliau tidur berapa kali? Yang diceritakan Ibnu Abbas 2 kali. Tidur dari awal malam sampai tengah malam. Ketika mau qiyamul lail, wudu. Kemudian setelah itu beliau tidur lagi dan beliau salat tanpa wudu. Sehingga ada 2 kejadian tidur, kadang beliau wudu ketika bangun dan kadang beliau tidak wudu ketika bangun. Qala Al-Khattabi mengatakan, wa inna ma muni'a qalbuhu an-nauma liya'yal wahya alladhi ya'tihi fi manamihi. Dan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak tidur ketika beliau tidur. Hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur ketika fisiknya tidur, karena hati beliau menerima wahyu. Terkadang menerima wahyu pada posisi beliau tidur. Sebab salah satu di antara wahyu yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu ketika beliau sedang tidur. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian di sini masih ada 2 hadis lagi. Saya sempurnakan, ya. Hadis nomor 439. Ibnu Abbas bercerita, kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 raka'atan yakni bil lail. Salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaat, yaitu salat ketika qiyamul lail. Kemudian hadis tadi ini berarti menegaskan informasi atas-atasnya. Lalu hadis nomor 440 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tahajjada minal lail qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tahajud beliau membaca doa berikut. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Antal haqqu wa qawlukal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wa liqa'ukal haqqu wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaka khasamtu wa bika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa asrartu wa a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni la ilaha illa anta. Selesai bab nomor 26 dan tugasnya hafalkan doa ini. Sanggup insyaallah? Sanggup? Yang enggak sanggup angkat tangan, boleh pulang duluan. Sanggup semua ya? Insyaallah. Baik. Pekan depan hafalkan doa ini. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.